Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Markus 14 ayat 1-2. Judul perikop ini, rencana untuk membunuh Yesus. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, dilihat bahwa ini merupakan sebuah perkenalan atau introduksi terhadap kisah kesengsaraan dan juga kebangkitan Kristus. Dikatakan di sana bahwa pada Hari Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan para ahli Taurat mencari jalan atau merencanakan untuk membunuh Yesus. Tapi mereka bersepakat untuk tidak membunuh Yesus di depan umum, karena banyak orang Israel yang pada saat itu sedang mengadakan ziarah ke Yerusalem. Dan banyak orang, khususnya orang Israel, mereka percaya bahwa Yesus adalah Nabi Allah. Sehingga mereka khawatir jika mereka menangkap Kristus, maka mungkin saja akan terjadi kerusuhan karena masyarakat itu sangat mendukung dan sangat mempercayai Yesus. Nah, saudara, Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi pada saat itu berbeda dengan Paskah yang kita rayakan saat ini. Paskah pada saat itu merupakan hari raya untuk memperingati ketika malaikat Tuhan melewati semua rumah-rumah orang Yahudi atau orang Israel pada saat malaikat itu membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir. Nah, istilah Paskah berasal dari istilah Pesach yang berarti melewati, dan di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Passover yang berarti juga melewati. Nah, saudara, Paskah yang dirayakan pada saat itu merupakan Paskah terakhir yang dirayakan dalam rangka memperingati peristiwa kematian anak-anak sulung di Mesir itu, atau terbebasnya anak-anak sulung bangsa Israel dari malaikat yang datang membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir. Karena pada saat itu korban Paskah yang sejati, yaitu Kristus, akan segera dikorbankan untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Sehingga Paskah selanjutnya tidak lagi berbicara tentang memperingati peristiwa di Mesir itu, tapi lebih tepatnya berbicara tentang bagaimana membebaskan manusia atau umat manusia, khususnya orang percaya, dari malaikat maut yang kemudian kita rayakan sampai saat ini. Nah, saudara, kematian Kristus untuk menebus dosa kita, yang membebaskan kita dari bahaya maut dan kematian, itu merupakan makna dari Paskah yang kita rayakan saat ini. Dan bukan hanya itu, Kristus juga menjadi jalan bagi kita untuk dapat menghampiri Allah. Saudara, jika kita memberikan kemampuan kita untuk mengerjakan keselamatan, ya, jika kita percaya kepada Kristus, kita sudah dipulihkan oleh Kristus, maka tugas kita berikutnya adalah kita menyerahkan hidup kita untuk mengerjakan keselamatan kita, sehingga buah-buah keselamatan itu dapat tumbuh melalui kehidupan kita, baik tutur kata kita, perbuatan kita, maupun cara berpikir kita. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Allah. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, mari sejenak kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah mengerjakan keselamatan saudara dengan baik? Marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan anugerah, agar saudara terus mengerjakan keselamatan saudara dengan baik. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara anugerah agar saudara dapat mengerjakan keselamatan saudara dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia-Mu kepada kami Tuhan.
Terima kasih karena kasih dan karunia-Mu Engkau sudah memberikan kepada kami keselamatan yang membantu kami untuk dipulihkan dari dosa-dosa kami, dan terlebih lagi kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan semua aktivitas kami hari ini Tuhan, dari pagi sampai malam nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.